Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi Rasulullah dari Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3 Fakultas Usuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Darussalam Ciamis. Video kali ini membahas kitab Al-Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Oke, untuk yang pertama yaitu biografi pengarang tafsir Al-Jalalain. Yang pertama, penulis pertama adalah Imam As-Suyuti. Nama asli beliau ialah Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin bin Fakhr Asman bin Naziruddin Muhammad bin Syaifuddin Nazir Hadir bin Najmuddin Abi Salah Ayyub bin Nasiruddin Muhammad ibnu Salak Ayyub bin Nasiruddin Al-Khuzairi As-Suyuti Asy-Syafi'i. Laqab beliau adalah Imam Al-Alim, Al-Alama, Al-Hafiz, Al-Faqih, An-Nahwi. Serta nama kunahnya berupa Abu Fadl, terlahir di Mesir sesudah Maghrib pada malam Jumat. Pada malam Ahad. Bertepatan dengan 849 Hijriah atau 1445 Masehi, dilahirkan di desa Suyut. Imam As-Suyuti tidak belajar lama dengan sang bapaknya, sebab ayahandanya meninggal dunia pada saat Imam As-Suyuti masih belia. Kurang dari 8 tahun sudah hafal Al-Quran, kemudian menghafal kitab Umdah dan Minhajul Fiqh, mengambil atau berguru ilmu faraid pada Syekh Shihabuddin Asy-Syarmasahi. Imam As-Suyuti berguru lebih pada 150 guru, diantaranya sebagai berikut: Syekh Shihabuddin Asy-Syarmasahi, Syekh Taqiyuddin Al-Hanafi, Syekh Muhyiddin Al-Kafzi, Syekh Syaifuddin Al-Hanafi, Syekh Islam Zakari Al-Ansori, dan yang lainnya. Beliau meninggal dunia di Mesir pada malam Jumat bertepatan pada tanggal 9 Jumadil Awal tahun 911 Hijriah atau 1596 Masehi. Karangan Imam As-Suyuti cukup banyak, diantaranya Syarah Basmalah wal Isti'adag Taqi Asbah wa Nazoir Uqudul Juman Jami'ul Sobir Itsmamu Diroyah. Lalu penulis yang kedua yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nama lengkapnya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Imam Al-Alamah Ahmad Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau dilahirkan pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi di Kairo, Mesir. Imam Jalaluddin Al-Mahalli lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahalli yang dinisbahkan kepada kampung kelahirannya. Daerah lokasinya berada di sebelah barat Kairo. Tidak hanya itu, Imam Jalaluddin Al-Mahalli memiliki berbagai macam guru atau syekh. Nama-namanya sebagai berikut: Al-Badri Muhammad bin Aqsari, Burhan Al-Baijuri, Al-A'la Al-Bukhari, dan Syamsuddin bin Bisati. Ia juga mendengar hadis dari Syaraf Al-Quwait. Untuk masalah karangan, Imam Jalaluddin Al-Mahalli memiliki beberapa, diantaranya adalah Syarah Jawami Usul Fiqih, Manasik Al-Hajjah, Syarah Al-Minhaj, Syarah Al-Burda Al-Madih, Manasik Al-Hajjah, Kitab fi Al-Jihad, kemudian Tafsir Al-Quran Al-Karim yang tulisannya dari awal surah Al-Kahfi sampai akhir Al-Quran. Melanjutkan Jalaluddin As-Suyuti yang lebih dahulu menulis tafsir tersebut dari awal surah Al-Fatihah sampai surah Al-Isra. Beliau juga mengarang yang lain, Syarah Al-Waraqat fi Al-Usul. Jika dilihat dari karya-karyanya, beliau sangatlah produktif. Selanjutnya yaitu karakteristik tafsir Jalalain. Bahwasanya dalam metode penafsiran setidaknya ada 4 varian, berupa tahlili, ijmali, muraqan, dan maudu'i. Mode tahlili ialah metode yang fokusnya pada menjelaskan kandungan ayat-ayatnya Al-Quran dari seluruh aspeknya.
Tapi tafsir Al-Jalalain ini menggunakan metode ijmali. Kemudian mazhab tafsir Al-Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli keduanya memiliki mazhab yang sejalur. Dalam bidang fikih menganut mazhab Syafi'iyah, sedangkan dalam bidang teologi keduanya beraliran Asy'ariyah. Kemudian metode dan corak penafsiran. Metode yang digunakan dalam kitab tafsir Jalalain menggunakan metode ijmali atau bersifat global, bahwa Imam As-Suyuti memakai metode yang sama dengan yang digunakan Imam Al-Jalaluddin Al-Mahalli, yang mengambil dari qaul yang kredibel serta menuturkan lafaz yang dibutuhkan saja dalam artian yang ringkas dan mengeliminasi ungkapan yang bagian tidak penting. Kemudian sistematika penulisan. Dalam kitab tafsir ini terdapat 2 jilid. Yang pertama dituliskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti pada permulaan surah Al-Baqarah sampai surat An-Nisa. Selanjutnya diteruskanlah oleh Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dari surat Al-Kahfi sampai khatam. Dalam prosesnya, As-Suyuti menggarap sistematika konsep tafsirnya selama 40 hari dengan tetap mengikuti susunan ayat-ayat dalam Al-Quran serta tidak jauh dengan bahasa Al-Quran. Selanjutnya contoh dari tafsir Jalaluddin, yaitu dari surat Al-Ikhlas. Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah berkata, Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-Rabbi fanazala Qul huwallahu ahad fallahu khabar huwa ahadun badalun minhu aw khabarun tsani. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang Rabb-nya. Lantas turunlah firman Allah, katakanlah dialah yang Maha Esa. Lafaz jalalah Allah adalah khobar dari lafaz huwa, sedangkan lafaz ahadun adalah badal dari lafaz jalalah Allah, atau khobar kedua dari lafaz huwa. Allahus samad mubtada'un wa khobarun maqsudu fil hawaiji 'ala dawami. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lafaz ayat ini terdiri dari mubtada dan khobar. Lafaz jalalah Allah adalah mubtada dan as-samad adalah khobar. Kalimat tersebut berarti Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Lam yalid intifa'i mujanisatihi walam yulad intifa'il huduthi anhu. Dia tidak beranak karena tiada yang menyamai Allah atau sejenis dengan Allah, dan tidak pula diperanakan karena mustahil hal ini terjadi baginya. Walam yakul lahu kufuwan ahad ay mukafian wa mumathilan lahu muta'alliqun bih kufuwan wa quddim alaihi li'annahu muhattul qasdi bin nafi wa ukhra ahadun wa huwa ismun yakun an khobarha ri'ayatal lil fasilati. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah atau yang semisal dengannya. Lafaz lahu berkaitan dengan muta'alliq kepada lafaz kufuwan. Lafaz lahu ini didahulukan karena dialah yang menjadi subjek penafian. Kemudian lafaz ahadun diakhirkan letaknya padahal ia sebagai isim dari lafaz yakun. Sedangkan khobar yang seharusnya berada di akhir mendahuluinya. Demikian itu karena menjaga fasilah atau kesamaan bunyi pada akhir ayat. Mungkin kesimpulan dari contoh tafsir surat Al-Ikhlas ini ada beberapa catatan. Yang pertama, surat Al-Ikhlas khusus membicarakan tentang Allah. Itulah alasannya kenapa surat Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran, sulusul Quran, karena dalam Al-Quran dibicarakan khusus tentang Allah. Padahal Al-Quran kandungannya adalah hukum, berita, dan tauhid. Bahasan yang ada dari tafsir surah Al-Ikhlas dari tafsir Jalalain adalah penafsiran dari sisi bahasa, lebih khusus dari sisi ilmu nahwu. Kemudian catatan yang ketiga, Allah itu Ahad atau Maha Esa. Kemudian Allah itu As-Samad, artinya Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu untuk selama-lamanya. Kemudian juga Allah tidak beranak dan tidak diperanakan karena memang tidak ada yang sejenis dengan Allah dan sifat itu mustahil bagi Allah. Lalu yang terakhir adalah tidak ada sekufu, setara atau semisal dengan Allah.
Yang selanjutnya, ayat Al-Quran punya khasan dengan diakhiri huruf yang sama seperti dalam surah Al-Ikhlas dengan huruf dal. Demikian video presentasi tentang membahas tentang kitab Al-Jalalain ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.